Ya, ya, selamat malam yang terluhur atas Silani Damanandini, yang terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu, dan yang terkasih saudara-saudara sedama. Sokihotu, Namo Buddhaya. Selamat Kamu malam budaya. semuanya. Seperti kegiatan rutin guys ya, setiap hari Selasa dan malam hari ini 16 September kita juga mulai pembacaan parita yang dilakukan rutin ya setiap Selasa malam yang ditujukan untuk kesembuhan dan ketenangan batin bagi saudara-saudara kita yang lagi sakit. Dan malam hari ini pembacaan parita dipimpin oleh yang terluhur atas Silani Dhammanandini. Dengan pembacaan parita ini yang kita tujukan untuk saudara kita yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit dengan harapan supaya mengondisikan untuk kesembuhan bagi semuanya. Baiklah, mari pertama kali akan saya bacakan dulu nama-nama saudara kita yang sakit. Boleh ditampilkan, Hen? Sudah ditampilkan. Oh ya, ya yang pertama Bante Jayadamutera Bali, Bapak Bambang Abdi dan Pasar Bali, Bapak Bambang Sugiarto Lawang, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Edi Prasetya Surabaya, Bapak Harjawandira Surabaya, Bapak Heri Limanlim Surabaya, Bapak Kue Kim Sin Cibinong, Bapak Leong Ing Balikpapan, Romo Pumadi Jakarta, Bapak Ping Perdana Jakarta, Bapak Sensen Kota Baru Pulau Laut, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Susanto Jono Diarjo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan di 201, Bapak Tio Wising Surabaya, Bapak Usman Majaputra Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Winoto di ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ami Yusjam Pamulang, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Damasari Adiwidya Surabaya, Ibu Emilia Malang, Ibu Farida Surabaya, Ibu Gojaikwat Surabaya, Ibu Hafuicu Jakarta, Ibu Helen Jakarta yang sekarang lagi berobat di Sydney, Ibu Indriati Bernard Gerardine Kalibata, Ibu Juliana Gulf Avenue GV3 Trip 6 Citraland Surabaya, Ibu Kasim Malang, Ibu Ko Vivi Kurniawan Surabaya, Ibu Lim Ceing umur 92 tahun Surabaya, Ibu Li Kue Jin Solo, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lindawati Malang, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Meliawati Lawang, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Ratna Kusuma Himawan Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya, Ramani Seli Gunawati Surabaya, pasca operasi jari kaki, Ibu Sonya Malang, Ibu Suri Maniaka sedang dirawat di RKZ, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat,
Ibu Waluyo Surabaya, Ibu yang Lijing Pemulihan Pasca Operasi Surabaya, Ibu Yani Denpasar, Ibu Yeni dan Komplek Titi Mas Permai B14 Medan, Titi Papan Sumatera Utara. Saudara Hilary Jovanka Wijaya, Bendul Merisi Permai, Blok P21 Surabaya. Saudara Jayanto Wong dirawat di ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra. Saudara Russell Chandra Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai P21 Surabaya. Saudara Vincenzo Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Wen Xiujin Surabaya, adik Brian Alviro Jusianto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Leon Surabaya. Jadi berikut nama saudara-saudara kita yang lagi menderita sakit. Sebelum kita memulai pembacaan parita, mari kita mengagungkan Guru Agung kita, Buddha Gotama, dengan membacakan nama Rakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baiklah, kita akan segera mulai membacakan parita yang akan dipimpin oleh Atasilani yang terluhur Atasilani Damanandini. Kami persilakan kepada Atasilani untuk memimpin pembacaan parita. Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, mari kita menyatukan hati, memunculkan cinta kasih dan kasih sayang yang kemudian kita pancarkan kepada saudara-saudari kita yang saat ini kurang sehat. Semoga dengan pancaran cinta kasih dan kasih sayang kita semuanya mampu mengkondisikan saudara-saudari kita yang sedang kurang sehat, memperoleh batin yang tenang dan terbebaskan dari penyakit dan sehat kembali. Bagi yang memiliki parita, silahkan dibuka halaman 72. Kita bacakan parita bersama-sama. Handa mayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajja wacena
Natti me hotu sabpada. Natti me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Etena sajja vajjena. Sotti me hotu sabpada. Natti me saranang anyang. Sangho me saranang warang. Etena sajja vajjena. Sottite hotu sabpada. Maha Karuniko Nato Adhaya Sabbapaninang Puret Waparami Sabba Patto Sambodhimuttamang Etena Sajja Vajjena Mahuntu Sabbupaddawa. Maha Karuniko Natho Hitaya Sabbapaninang Puret Waparami Sabba Patto Sampodhimuttamang Etena Sajja Vajjena Mahuntu Sabbupaddawa. Maha Karuniko Natho Sukhaya Sabbapaninang Puret Waparami Sabba Patto Sampodhimuttamang Etena Sajja Vajjena Mahuntu Sabbupaddawa. Namo Arahato Samma Sambuddhassa Mahesino. Namo Uttama Dhammassa Swakkhatase Wate Nitha. Namo Mahasanghasapi Visuddhasiladhyarthino. Namo Omadhyarathassa Ratanataya Sasadhukang. Namo Omagati Tassa Tassavadutaya Sapi. Namo Karapabhavena Vikachantu Upaddawa. Namo Karanubhavena Suwati Hotu Sabbada. Namo Karasatejena Vidhim hi homi te jawa. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa sawadhyang viharati cetawane anadhapindikasa arame adhako anyatara dewata abhikantaya rattiya abhikantawana kewalakapang cetawanang obhasetwa yena bhagavate nupasangkami upasangkamitwa bhagavantang abhiwadetwa ekamantang adhasi ekamantang tithakosa dewata bhagavantang kadhaya achabhasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sodhanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanang casewana
puja ja pujaniyanang etam manggalamuttamang patirupade sawasoja puppe jakata punyata attasamma parnidhija etam manggalamuttamang bahusaccan casipanca winayo casusikhito subhasita jaya waca etam manggalamuttamang mata pitu upadhanang puttadara sasanggaho an kula jagamanta etam manggalamuttamang danan jadhammacariya ca nyatakanan ca sanggaho anawacca nikamani etam manggalamuttamang arati wirati papa majapana ca sanyamo appamado ca dhammesu etam manggalamuttamang Karawo janiwato ja santurti jakatanyuta kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang kanti jaso wajasata samarnanan jadasanang kalena dhamma sakaja etam manggalamuttamang tapo ca brahmacariyanca arya satca nadasanang nibbana sajikiriyaca etam manggalamuttamang buddha saloka dhammehi cittang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamuttamang eta disa nikatwana sabbat dhamma parajita sabbat asuting gacanti tante sang manggalamuttamang di halaman 89. Karaneya matta kusalena yantang santang padang abhisameja sako ucuca suhujuca suwaco ca samudu anatimani santus sako ca subharoja apakicco ca salahu kauti Santindriyo canipakoca apakabho kulesu ananugidho nachakudang samacare kinci ye nawinyu pare upawadeyung sukino wa kemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitata yeke ciparna bhutadhi tasawatha warawa anawasesa dikhawa ye mahantawa majimara saka anukadhula dirthawa ye ca adirtha ye ca dure wasanti avidure Bhuta wasambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitata naparo parang nikupheta natimanye thakatta cinang kanci biaro sana patikasanya nanyamanya sadukhamitteya mata yadha niyang puttang ayusa eka putta manurakhe
Ewam pisabbabutesu manasambhavaye aparimanang metan casabbalokasming manasambhavaye aparimanang Uddhang ado catirianca asam badhang awerang asapatang tirthan carang nisinowa sayanowa ya watas sawikatamitho etang sating adidheya brahma metang viharang idhamahu Dirthin ca anupagama silawaдаsanena sampanno kame suvineya gedhang nahi jatu kapaseyang punareti ti. Anda Parita. Wirupakhehi me metang era pathehi me capya puttehi me metang kanha gotamakehi ca apadakehi me metang dipadakehi me catupadehi me metang bahupadehi me mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang jatuh pado hingsi mamang hingsi bahupado sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta jakewala sabbe bhadrani passantu makin cipa pamagama appamano buddho appamano dhammo appamano sangho pamanawatta nisiring sapani ahiwicika satapadi un nanabi sarabu musika kata me rakha kata me paritta Patikamantu bhutani sohang namo bhagavato namo sattanang sama sambuddha nang itipiso bhagava arahang sama sambuddho Vicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisatham masarathi sattha dewa manusanang buddho bhagavati Swaghato Bhagavata Dhammo Sandhyadhiko Akaliko Hipasiko O Panayiko Pacatangwe Ditapo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Ujupatipanno Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawakasangho Samicipatipanno Bhagavato Sawakasangho Yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo
Dakineyo Anjali Karanio Anuttarang Punyaketang Lokasati. Bojanggo Sati Sangkato Dhammanang Wicayo Tata Wiriyampi Tipasadhi Bojangga Catatha Pare Samadupe Kabojangga Satete Sabadasina Munina Samadikata Bawita Bahuli Kata Sangwatanti Abhinyaya Nibbana Yaca Bodhiya Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabbada Ekasming Samayena Tho Moggalanan Cakasapang Gilane Dukite Diswa Bocangge Satta Desayi Te Catang Abhinanditwa Roga Mucing Sutangkane Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabbada Ekada Dhammarajapi Gelanye Nabipilito Cundathere Natanyewa Bharnapetwa Nasadarang Samoditwa Caabadha Tamha Wodha Siddhanaso Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabbada Pahina Te Caabadha Tina Nampi Mahesinang Magga Hatakile Pata Nupati Dhammatang Etena Saca Wacena Sotite Hotu Sabbada. Yan dun nimitang awamanggalanca yoja manapo sakuna sasaddo papagaho dusupinang akantang buddha nubhawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalanca yoja manapo sakuna sasaddo papagaho dusupinang akantang Dhammanubhawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalanca yoja manapo sakuna sasado papagaho dusupinang akantang sangha nubhawe nawina samentu. Dukha patta janit dukha Bhaya patta janit bhaya Soka patta janit soka Huntu sabbe pipanino Erta wata ca amhehi Sambadang punya sampadang Sabbe dewa numodantu Sabba sampati siddhya Danang dadantu sadhaya Silang rakantu sabbada Bhawana birata huntu Gachantu dewata gata Sabbe buddha balapata Pacekanan cayang balang Arahantanan catecena Rakhang bandha misabbaso.
sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba sangha nubhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tirnang ratanang anubhavena caturasiti sahasa dhammak khandhanubhavena pitakatayanubhavena jinasawakanubhavena sabbete roga sabbete bhaya sabbete antaraya sabbete upardawa sabbete dunnimitta sabbete awamanggala winasantu ayuwadhako dhanawadhako siriwadhako yasawadhako balawadhako wanawadhako sukhawadhako hotu sabbada dukkharoga bhaya wera soka satu cupaddawa aneka antaraya pi winasantu ca tejasa jaya siddhi dhanang labhang sodhi bhagyang sukhang balang siri ayu cawanno ca bhogang wodhi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah kita membacakan parita keberkahan untuk malam hari ini, selanjutnya marilah kita menambah lagi satu kebajikan dengan bermeditasi bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh yang terluhur Atasilani Dhammanandini. Kami persilakan Sila. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Setelah kita bersama-sama memunculkan niat baik dan sudah tereksekusi melakukan kebajikan, satu kebajikan telah kita lakukan dengan membacakan parita, sutta, dan gata. Selanjutnya, marilah kita menambah kebajikan lagi dengan melakukan bawana. Pengembangan cinta kasih, pengembangan batin yang mengarahkan kepada cinta kasih dan kasih sayang dengan harapan sahabat-sahabat kita yang saat ini kurang sehat segera memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Mari kita awali dengan menyiapkan posisi duduk yang nyaman, baik itu duduk di kursi ataupun di lantai.
kondisikan duduk dengan nyaman, bersimpuh atau bersila. Setelah memperoleh kondisi duduk yang nyaman, dengan memejamkan mata, kita pancarkan terlebih dahulu cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucap dalam batin, semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga sanak keluarga, sahabat, kerabat, teman dekat, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua sahabat yang kurang sehat senantiasa selalu berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tak nampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang lahir ataupun yang belum lahir, yang panjang, kecil, pendek, kurus ataupun yang gemuk, para dewa dan lain-lain. Semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk layak bahagia. Semua makhluk layak bahagia. Setelah kita memancarkan cinta kasih, selanjutnya mari kita ambil satu objek, yaitu naik dan turunnya nafas melalui hidung secara terus-menerus. Mari bawana kita lanjutkan.
Bawana kita akhiri. Sabbi sata bawantu sukitata. Sadu, 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 sadu. sadu. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan Anusasana yang akan disampaikan oleh Atasilani Damanandini. Kami persilakan Sila. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam, Namo Buddhaya untuk semuanya. Namo Buddhaya. Ya. Yang saya hormati Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudari-saudari sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat melakukan kebajikan bersama yang diprakarsai oleh Wihara Eka Dharma Loka, yang mana yang diselenggarakan oleh GAIS, ya, Grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka, yang mana masih tetap eksis hingga saat ini dan menggunakan fasilitas teknologi dengan baik, yang mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dapat melakukan kebajikan dengan membacakan parita. Yang mana membaca parita ini memang dikatakan vibrasi atau getaran dari uncaran cinta kasih ini dikatakan ya bisa menjangkau kepada seluruh, bahkan seluruh alam semesta jika ketika kita melakukan hal tersebut dengan niat, apalagi didasari dengan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, yang mana ini akan dapat mempengaruhi ya ketenangan batin bagi ya sahabat-sahabat kita ataupun lingkungan yang kurang nyaman menjadi nyaman, dapat mengkondisikan batin yang awalnya gundah, yang awalnya gelisah menjadi tenang. Yang mana di sini uncaran cinta kasih ini ya memang bisa untuk disalurkan, ya, untuk dikatakan memancarkan uncaran itu bisa apa, vibrasi itu getaran ya. Getarannya bisa ke seluruh penjuru begitu. Yang mana harapan kita pada saat ini, pada hari ini, mengkondisikan semua makhluk senantiasa memperoleh kesehatan. Ya, pada hari ini saya ingin sharing ya singkat terkait dengan Dutya Ahunea Sutta yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8. Yang mana di sini Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya hal-hal yang dapat membawa sumber kebaikan yang paling mulia untuk berumah tangga dan untuk para petapa pun juga dikatakan hal ini dapat mengkondisikan ladang penanam jasa yang tiada tara. Yang mana dengan melakukan kebajikan, mengucapkan cinta kasih ini pun, mengucapkan kasih sayang, mengucapkan parita dan lain sebagainya, itu pun juga harus didasari dengan kebaikan, tabungan kebaikan. Tanpa adanya tabungan kebaikan, ya kita tidak bisa untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Ketika kita ingin berdana materi, kita butuh punya materi, memiliki materi untuk didanakan. Nah, begitu pula ketika kita ingin memancarkan cinta kasih, kita pun juga perlu memiliki cinta kasih terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini agar terlatih baik dalam tata susila, terlatih baik untuk memiliki kesabaran, terlatih baik untuk memiliki kesadaran. Ini yang dapat mengkondisikan kita dapat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan,
perbuatan, dan mampu untuk mengolah rasa. Yang utama adalah rasa. Ya, dikatakan menurut penelitian bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan di pikiran ataupun ucapan, namun ketika perasaannya di sini grundel, ya dalam bahasa Jawanya itu grundel, dalam bahasa Indonesianya itu ya ya tidak ikhlas begitu ya. Nah, ini pun juga akan memengaruhi sempurnanya kebajikan tersebut. Maka di sini penting untuk menjaga pikiran, ucapan, perbuatan, dan eh, perasaan kita ini agar dapat mengkondisikan kebajikan ini sempurna. Ketika kita mengucapkan parita, mengucapkan doa yang ditujukan kepada semua makhluk, ya ini pun juga bisa untuk diterima oleh mereka yang membutuhkan. Nah, di sini Guru Agung Buddha di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 menyampaikan 8 kualitas yang dikatakan sebagai sumber kebajikan. Yang pertama adalah secara umum, Guru Agung Buddha memang mengatakan, karena ini pondasi ya untuk melakukan kebajikan. Yang pertama adalah bagaimana seseorang menjalankan moralitas. Nah, ketika kita mengetahui segala sesuatu ini tidak kekal, segala sesuatu mengalami perubahan, sesuatu tidak pasti. Namun, usia tua, sakit, dan kematian adalah pasti. Mungkin ada yang belum tua, namun akhirnya nanti menjadi tua. Ya, tua itu pasti. Kemudian sakit. Mungkin ada yang belum mengatasi penyakit, ya. Namun sakit ini adalah pasti. Ada yang belum mengalami kematian. Nah, kematian di sini yang tidak diharuskan dengan usia yang ya dikatakan misalkan rata-rata 100 tahun begitu. Ternyata kematian ini bisa kapan saja untuk terjadi. Maka dengan kita mampu memahami, oh ternyata yang pasti adalah usia tua, sakit, dan kematian. Maka saat muncul usia tua, mampu menerima ketuaan tersebut. Saat muncul sakit, mampu menerima sakit tersebut. Maka di sini ketika kita mampu menerima itu, kemudian mampu memahami ajaran dari Guru Agung Buddha, bahwasanya Guru Agung Buddha menyampaikan, selama kita masih memiliki kehidupan, masih memiliki kesempatan untuk hidup, ya, belum mengalami kematian ataupun pindah alam begitu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah sadar untuk menjalankan moralitas. Tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Ini dihindari. Memancarkan cinta kasih, kemudian memiliki mata pencaharian benar. Dari mata pencaharian benar tersebut kita melakukan dana, kemudian puas terhadap yang dimiliki, memiliki kejujuran, dan memiliki perhatian, disertai dengan kebijaksanaan. Ini yang harus dilakukan. Terlatih baik dalam tata susila. Bagi orang yang terlatih, akan mudah untuk menjalankan moralitas ini. Dan ini dikatakan merupakan sebagai sumber kebajikan yang mulia, yang dapat melindungi mereka yang mempraktikkan, ya, menjalankan moralitas. Dan ketika seseorang menjalankan moralitas, kebajikan dari perilaku baik yang kita pancarkan ini, ya, dikatakan ada frekuensi dan vibrasi, ya, getaran dan apa dalam bahasa Indonesianya, getaran-getaran kebaikan yang kita munculkan itu pun juga akan kembali kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah perlunya seseorang memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan yang luas, memahami ajaran Guru Agung Buddha dengan baik, bahwasanya oh saat ini saya mengalami sakit, bagi yang mengalami sakit, saya menerima sakit ini dengan lapang dada. Saya memahami rasa sakit ini muncul karena Guru Agung Buddha saja juga mengalami rasa sakit, begitu. Ya, dengan memiliki pengetahuan bagaimana saat sakit itu muncul,
mengingat Dhamma, oh, Guru Agung Buddha menyampaikan ketika ada rasa sakit, mampu menerima sakit itu, disertai batin yang tenang, oh, saya tidak ragu. Kalaupun memang harus mengalami kematian, saya sudah siap. Nah, ketika seseorang belum memiliki pengetahuan terkait dengan adanya perubahan, ya tidak terima. Ya, saat sakit ini tidak terima kenapa saya yang sakit, kenapa tidak orang lain yang sakit, kenapa tidak orang yang saya benci itu yang sakit. Ya, pikirannya diarahkan kepada hal yang tidak baik. Nah, namun ketika mampu memahami Dhamma, memiliki pengetahuan yang luas, oh, Guru Agung Buddha mengajarkan ketika saya memiliki pikiran yang negatif, un- agar memiliki kesadaran untuk dapat diubah, ya, di switch, dirubah ke yang negatif kepada yang positif. Oh, ketika rasa sakit muncul, perlu berkunjung ke dokter, ya, ke dokter, dapat obat, dapat obat. Oh, mudah dirawat. Oh, obatnya dimakan, dimakan, ya. Akhirnya dengan begitu kita memiliki batin yang tenang. Nah, batin yang tenang inilah yang merupakan suatu berkah, ya, harta mulia karena memiliki batin yang tenang saat sakit itu datang. Eh, ketika rasa sakit muncul, ya saya ikhlas. Saya sudah melakukan kebajikan, terlahir dimanapun, saya siap. Dan saya memahami saya sakit ini juga karena pengaruh perbuatan saya di masa lampau, entah itu yang mana, entah itu kapan. Nah, sehingga tidak menyalahkan semua pihak. Tidak menyalahkan keluarga karena masakannya junk food terus, ya, karena makanannya junk food, karena masakannya ini, masakannya itu. Akhirnya tidak menyalahkan pihak yang ada di luar. Inilah pentingnya kita memiliki pengetahuan Dhamma, ajaran dari Guru Agung Buddha. Saat ada hal-hal penderitaan yang muncul apapun itu, kita tidak melekatinya. Kita memahami, menerima itu, dan berupaya untuk merilis, berupaya untuk melepas. Karena ajaran Guru Agung Buddha adalah bukan mengikat, bukan attach, melekati, namun bagaimana cara untuk melepas apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika memahami hal tersebut dan Suara tidak terdengar, Sila. muncul hal-hal yang kurang nyaman di dalam hati, Nah, akan mengkondisikan batin ini tenang. Batin ini, hmm? Suara tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Cek, cek, cek. Bagaimana suara saya? Sudah, Sudah sudah terdengar, Sila. Bu? Tadi sudah. sesaat Oh, saja. Tadi hilang oh, sesaat. sesaat. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kemudian Guru Agung Buddha menyampaikan juga bahwasanya sumber kebaikan ini adalah semangat dan gigih dalam berlatih. Ya. Berlatih apa? Nah, hilang lagi suaranya, Sila. Sila. Mempertahankan apa yang sudah. Hilang lagi suaranya ya. Bagus. Bagus sebenarnya. Sudah lagi? Sudah. Ada lagi? Ah, ya, Ada, Sila. ada. Baik, baik. Semangat untuk mempertahankan kebaikan yang ada di dalam diri. Wah, Tasilani kan saya nggak boleh memiliki keinginan. Ya, ya kita perlu untuk memilah dan memilih antara tanha dan canda. Ya, canda ini adalah keinginan yang baik. Tanha ini adalah keinginan yang memboroskan, keinginan yang merupakan menikmati kesenangan nafsu indria. Nah, ketika seseorang memiliki keinginan untuk mempertahankan apa yang baik, dilakukan hal tersebut dengan semangat untuk melakukan kebajikan itu, ya, ini merupakan usaha yang perlu dilatih oleh seorang perumah tangga ataupun siswa dan siswi Guru Agung Buddha. Baik itu upasaka upasika, biku, samanera, saat ini atas silani, begitu ya, bikuni, samaneri pada masa itu.
Kemudian kebaikan yang belum muncul berupaya untuk dimunculkan. Ini yang perlu kita latih dengan penuh semangat. Hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri yang sudah ada, karena kita tahu dhamma, kita mengetahui hal-hal yang tidak baik itu membawa kepada penderitaan, ketidakbermanfaatan, berupaya pelan-pelan kita kikis, pelan-pelan kita apa namanya, kondisikan rilis begitu, kita lepaskan hal-hal yang tidak baik itu. Karena hal-hal yang tidak baik tersebut, ya, dalam bahasa umum kita gampangnya, loba, dosa, dan moha itu. Berupaya pelan-pelan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran kita lepaskan. Nah, kemudian apa yang belum, perbuatan baik, tidak baik yang belum muncul, ya berupaya untuk kita cegah. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya ketidakbermanfaatan hal-hal perilaku yang tidak bermanfaat ini tidak membawa, ya, akan membawa kerugian, tidak membawa kebermanfaatan. Jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, dilakukan dengan semangat. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, dilakukan untuk semangat, ya, diupayakan, dikerjakan dengan semangat. Kalau apa motonya di Wihara Bodhigiri itu bagus, ya, semangat, disiplin, ulet. Kalau di sana dalam hal meditasi, ya. Kalau di sini dapat juga dilakukan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dalam hal mengatur waktu, selalu sadar agar diarahkan kepada kebajikan, ya. Bersemangat. Kemudian yang keempat adalah Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya perlu seseorang ini untuk memiliki kehidupan yang sederhana, ya. Sederhana dalam bahasa umum dikatakan sederhana pangkal bahagia. Bukan berarti mencari gengsi, bukan berarti mencari apa yang terbaru saat ini. Kalau kita mengikuti gengsi, ya, batin akan tidak menjadi damai. Karena apa? Karena selalu melihat keluar, wah, apa namanya, tetangga sudah punya ini, saya berarti harus lebih baik dari ini. Oh, sekarang sudah muncul IT yang terbaru. Saya tidak mau ketinggalan, harus mencari yang terbaru. Nah, ketika seseorang tidak memiliki kecukupan, ya, dalam hal apapun itu, sandang, pangan, ataupun obat-obatan, ya, ini akan membawa, mengizinkan indria-indrianya ini memenuhi kesenangan nafsu indria. Memenuhi kesenangan nafsu indria. Yang mana ketika nafsu indria itu terpenuhi, senang saat ini, ya sudah senang saat ini. Nanti kalau misalkan ada perubahan, ada kegalauan yang ada di dalam diri. Nah, ketika sekalipun kita memiliki keberlimpahan, Guru Agung Buddha pun juga anak raja sangat melimpah, ya. Namun beliau memilih hidup yang sederhana. Hidup yang membawa kepada kedamaian batin. Yang mana kemudian beliau meninggalkan istana. Nah, di sini para ibu bapak dan saudara-saudara sedama tidak perlu meninggalkan istana, ya, tidak perlu meninggalkan rumahnya begitu. Ya, kalau misalkan memiliki niat untuk menjadi babacita, ya dipersilakan. Namun ketika dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana, yaitu sangat dijunjung tinggi oleh Guru Agung Buddha. Nah, yang kemudian yang kelima adalah mampu mengatasi ketidakpuasan. Kadang kita dalam hal kehidupan sehari-hari, baik itu kita saat kita sedang sehat ataupun kurang sehat, ketika kita tidak puas terhadap apa yang dikerjakan orang lain untuk kita, tidak puas terhadap apa yang kita miliki, tidak puas terhadap hal-hal yang berada di luar, ini yang akan membawa kepada penderitaan, bukan sumber kebaikan, ya. Namun ketika seseorang mampu mengatasi ketidakpuasan ini, ya, puas terhadap apa yang dimiliki, oh saat ini saya sedang memperoleh perlakuan seperti ini dari keluarga, dari sanak saudara,
dari teman, kerabat, teman dekat, begitu, diberikan apapun itu puas. Saat ini kita memperoleh persembahan apapun, baik itu dari keluarga dan lain sebagainya, kita saat ini memiliki apa, ya, puas terhadap apa yang dimiliki. Maka tidak melihat dikatakan rumput tetangga lebih hijau. Ya. Rumput diri sendirilah yang hijau. Saya saat ini sedang kurang sehat, kok memperoleh perlakuan seperti ini, ya mungkin perawatnya kurang sabar dan lain sebagainya. Oh, saya menerima ini dengan dada yang lapang. Ya, kuncinya adalah ada di penerimaan. Ketika seseorang mampu untuk menerima yang baik ataupun yang tidak baik, kemudian berupaya untuk mampu melepaskan, disinilah sumber kebaikan yang paling mulia. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah bagaimana seseorang mampu menaklukkan, ya, ketakutan. Ketakutan. Menurut Guru Agung Buddha memang ketakutan itu dapat dilakukan ketika rasa takut itu muncul saat berdiri, ya diselesaikan saat berdiri itu. Disadari, direnungkan, diterima hingga rasa takut itu selesai. Saat takut terjadi saat posisi duduk, ya, Guru Agung Buddha menaklukkan atau mengatasi ketakutan tersebut dalam posisi duduk. Ya. Saat ketakutan itu terjadi saat posisi berbaring, ya, Guru Agung Buddha mengatasinya saat berbaring. Jadi kalau misalkan saat jalan mengatasi ketakutan, misalkan ada hantu atau apa begitu, tidak lari. Ya, tapi Guru Agung Buddha tetap bertahan dalam posisi berdiri tersebut hingga ketakutan itu lenyap. Nah, ini kemarin juga saya buktikan sendiri juga, ya. Beberapa bulan yang lalu sempat untuk menjalani operasi juga begitu, ya, di India begitu. Yang kemudian seseorang memang sebelum mengalami dikatakan ada progres operasi begitu ya. Rasa ketakutan memang muncul begitu. Muncul. Namun ketika seseorang, ya, memahami bahwasanya, oh, saat ini sakit terjadi dan kemudian siap mengalami perubahan. Apa itu siap mengalami perubahan? Siap pindah alam begitu, ya. Ya. Ketika posisi saat ini punya kondisi untuk atau dapat berita harus dioperasi begitu. Dan kemudian sudah ada di ruang operasi. Nah, saat di ruang operasi itulah memang perlunya untuk menjaga pikiran. Kalau sudah sakit, ya sudah siap untuk meninggal dan siap untuk memikirkan hal-hal baik apa yang telah kita lakukan. Oh, saya telah menjalankan moralitas, itu direnungkan. Itu bisa membawa kepada hilangnya ketakutan tersebut. Sudah siap segalanya, begitu. Kemudian saat proses operasi berjalan begitu ya, akhirnya ketakutan itu tidak muncul lagi. Karena apa? Sudah berserah. Saat posisi berbaring, ketakutan diatasi saat berbaring. Nah, di sini pun juga diperlukan hal yang kedua tadi, pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang anicca, pengetahuan tentang segala sesuatu muncul ini akan lenyap, pengetahuan tentang bagaimana siap mengatasi perubahan tersebut, begitu, yang pada akhirnya ketakutan itu lenyap dan semuanya berjalan dengan baik. Tidak baik pun juga siap, begitu. Maka di sini, ketika seseorang mampu mengatasi ketakutan, dan beberapa hari yang lalu juga ada upasika yang bertanya juga, ya, dari Tangerang, Sila, saya mau operasi tapi takut, begitu. Ya, bagaimana caranya?
Oh, caranya adalah tidak takut mati, begitu ya. Caranya adalah siap apapun yang terjadi, merenungkan apa yang telah dilakukan, kebajikan yang telah dilakukan. Kemudian menyadari nafas. Sudah itu saja. Ya, yang pada akhirnya semuanya pun juga lewat. Dan karena kekuatan kebajikan, ya semuanya pun juga bisa untuk Lewat. apa? Sehat kembali, begitu. Ya, jadi di sini ketakutan ini muncul bagi mereka yang sehat ataupun yang kurang sehat. Jadi ketika kita mampu untuk mengatasi rasa takut tersebut, ya ini merupakan sumber kebaikan. Bukan sumber kebaikan saja, namun batin kita ini pun juga bisa tenang saat tidak apa namanya ya, batin ini tidak kacau begitu. Saat batin ini tenang, ya ini bisa mengkondisikan kedamaian di dalam batin. Kemudian yang ketujuh, Guru Agung Buddha mengatakan bahwasanya perlunya seseorang untuk dapat memiliki konsentrasi. Ya, di sini penting satu kebahagiaan yang unggul, kebahagiaan yang tidak tertandingi, begitu ya. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya seseorang dengan ingat kepada nafas, ya, sadar terhadap nafas, memiliki ingatan terhadap nafas, ya, ini merupakan jalan agar seseorang bisa mudah terkonsentrasi dan mengkondisikan seseorang memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Ketika seseorang mampu berkonsentrasi untuk mengamati nafas, pikirannya tidak berkelana ke sana kemari. Ketika memikirkan hal-hal yang tidak baik, oh nanti seperti ini, nanti bagaimana, nanti hal-hal yang ini seperti apa, kembalikan lagi ke nafas. Naik, turun. Atau keluar, masuk. Ingat masa lalu, hal-hal yang kurang baik, ditarik lagi dengan yang sekarang. Keluar, masuk. Ya. Masuk, keluar. Nah ini, ketika seseorang mampu menguasai konsentrasi ataupun ingat kepada perhatian nafas dalam kehidupan sehari-hari, ini nanti yang pertama, konsentrasi akan meningkat. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan akan muncul. Ya. Yang ketiga, kita tahu ketika kebijaksanaan muncul, nah ini yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik dilakukan, yang tidak baik dihindari. Yang mana akan mengkondisikan lenyapnya kekotoran batin. Lenyapnya loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ego lenyap, keiri hatian lenyap, keras kepala lenyap, kesadaran tumbuh, kesabaran tumbuh, semangat tumbuh, keyakinan tumbuh. Nah inilah yang akan membawa pada kebahagiaan dan merupakan sumber kebaikan yang mulia bagi semua makhluk. Ya, nah disinilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama Romo Ramani hal yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, nah, tidak perlu saya ulang lagi. Mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sila kepada Romo Ramani. Kalian Namita semua mungkin ingin ada yang ditanyakan kepada Sila, dipersilakan. Ibu Hyong mungkin mau tanya, Ibu Hyong. Ibu Hyong yang lagi merawat ini. Oh, ya. Bagus merawat Buddha. Merawat orang sakit itu adalah dikatakan merawat Buddha. Jadi perlu untuk dimanfaatkan dengan baik. Waduh, Atasilani, ini pipisnya di sini, ininya di situ. U- Nanti ucapannya begini begitu. Nah, itulah
perlunya untuk kesabaran. Begitu. Apalagi kemarin ya, pada waktu lalu, ada yang bercerita punya nenek yang sedang sakit, yang mana konon katanya tidak ada hal yang benar. Gitu. Ini salah, itu salah, begitu ya. Nenek-nenek zaman dulu katanya. Nggak tahu zaman tahun berapa. Saya tidak menanyakan terkait dengan apa namanya usianya. Begitu. Namun yang merawat ini mengetahui dhamma. Jadi akhirnya melebarkan dadanya untuk bersabar. Untuk bersabar. Itu. Kemudian sadar, ini adalah merawat orang sakit adalah merawat Buddha. Nah, sehingga dengan begitu, apapun yang disampaikan oleh yang sakit tersebut, ya, ya dia nih, begitu. Minta ini ya. Kalau tidak ada, oh belum ada. Mengkondisikan untuk nyaman. Ya memang tidak mudah ya. Akhirnya waktunya, waktunya sila begitu. Ya, kita akhirnya mikirnya ini adalah kebajikan. Eh, dikatakan rezeki itu datang bisa datang dari segala arah. Ya, bisa datang dari segala arah. Ketika seseorang melakukan kebajikan, tidak perlu takut rezeki surut. Ya. Perlu memahami ketika kita melakukan kebajikan, ya. Nikola Tesla mengatakan ada energi, vibrasi, frekuensi. Ya. Energi, vibrasi, frekuensi. Yang mana ketika kita mampu untuk mengolah rasa, mengolah sikap, ya, ya maka ini akan mendatangkan hal-hal baik. Yang mana rezeki pun dikatakan bisa datang dari segala arah. Kemudian yang merawat yang tadi awalnya gundah gulana begitu, ya menjadi menerima. Ya, sadu bisa merawat Jadi yang sedang kurang kalau sehat. misalnya ini kalau yang merawat ini kan perlu dimunculkan perasaan metanya sih lah ya. Tapi kalau Betul. Mm-mm. yang merawat ini sampai terbawa sehingga menjadi kesemana, Ben? Sila. Bagaimana putus-putus si Hermin? Hanya ada pertanyaan. Nah, ini kan yang merawat ini kan perlu memunculkan meta. Tapi Mm-mm. andai kata terbawa perasaan sampai merasa kesedihan yang berlebihan, bagaimana Sila memunculkan kembali meta itu? Otomatis Oh, kalau yang merawat ini ikut ikut merasa sedih berlebihan kan otomatis yang dirawat juga ikut terpengaruh. oh ya, yaitu perlu untuk memunculkan apa dikatakan pemahaman, memiliki pengetahuan luas tadi bahwasanya segala sesuatu mengalami perubahan dan tahu sakit, tua, meninggal itu pasti. Jadi ketika melihat hal tersebut muncul rasa sedih, jangan kondisikan yang sakit itu juga ikut sedih, apalagi menangis. Nah, kan orang mengatakan juga begini, kalau ada orang yang mau pindah alam, jangan nangis. Bahkan malah dibisiki hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan begitu. Karena ketika nangis itu nanti cita-citanya akan muncul juga nangis. Kenapa yo orang keluarga saya kok menangis? Apa belum belum apa namanya siap saya tinggalkan Belum begitu. rela. Belum rela. Nah, akhirnya kan mikir-mikir. Maka pentingnya untuk memiliki pengetahuan tadi bagaimana memang kepastian hidup itu adalah sudah kalau sudah lahir, tua, sakit dan mengalami kematian. Dengan memahami perubahan bisa lagi memunculkan cinta kasih dan kasih sayang. Diajak cerita yang baik-baik begitu. Kemudian kalau ada TV, ya boleh diajak nonton ceramah boleh. Jadi yang sakit juga boleh memperoleh pengetahuan, kita pun juga memperoleh pengetahuan. Begitu.
tidak ikut bersedih. Jadi Kita yang waras, diarahkan pada perasaan yang lebih stabil. betul. Kita Baik, yang Sheila, ini ada sehat. satu lagi pertanyaan di Mm-mm. kolom chat dari saudari Vivi. Malam Adsilani, bagaimana mengatasi trauma dari terapi yang harus dijalani? Terima kasih. Jadi ini cara mengatasi Dari trauma terapi. karena terapi yang harus dijalani. Trauma itu adalah trauma ini adalah kejadian kurang baik di masa lampau ya. Terapi ini ya harus ke terapis harusnya ya. Kalau terapi harusnya ke terapis begitu. Yang mana ya memang itu ada ahlinya begitu, ada ahlinya. Namun kalau sesuai dengan Dhamma begitu, ketika kita sudah mengetahui, oh saya telah pernah untuk memiliki kejadian-kejadian yang kurang baik di masa lampau, sehingga saat ini saya menjadi trauma begitu. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya pentingnya kita untuk memiliki sati. Sati. Sati ini adalah kewaspadaan, artinya kemudian kesadaran yang kedua, kemudian ingatan yang ketiga. Ingatan di sini adalah ingatan terhadap kebajikan yang telah kita lakukan atau ingatan terhadap ajaran Guru Agung Buddha atau ingatan pada objek yang kita ambil. Misal saat kita meditasi, kemudian memilih objek pernafasan, anapanasati, saat nafas masuk kita ketahui masuk, saat nafas keluar kita ketahui keluar. Begitu. Ini pun juga ingatan. Ketika pikirannya kemana-mana, ingat lagi kepada objek. Ketika pikirannya di masa lampau, ingat lagi pada objek. Ketika pikirannya di masa yang akan datang, ingat lagi pada objek. Begitu. Nah, kemudian kesadaran. Ya, kita ini ambil saja di kesadaran. Ketika ada trauma, kemudian takut pada apa trauma itu misalkan ya ketinggian atau takut dipukul orang dan lain sebagainya. Trauma ini macam-macam begitu. Ketika ada rasa takut, itu disadari terlebih dahulu. Ya misalkan takut pada tikus, disadari terlebih dahulu. Kenapa saya takut pada tikus? Padahal tikus ini juga makhluk begitu. Nah, kemudian ketika itu disadari, apa yang membahayakan pada tikus? Oh, memang tikus ini mungkin mengkondisikan apa ruangan kurang sehat, misalkan begitu. Ya, kita berpikir seperti itu juga tidak mengapa, ya, karena tikus ini mengkondisikan apa ya virus, misalkan kita ingin mengusir itu juga diperbolehkan begitu. Namun di sini bagaimana kita saat ada tikus tersebut kita tetap tenang, sadar, oh ada tikus, sadar, tenang. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalkan bisa diusir, ya diusir begitu. Kalaupun tidak bisa, ya sudah biar di situ. Karena nyamannya di situ tikusnya. Nah, jadi dengan mampu untuk menerima kondisi saat ini dengan sadar, kalau di Bante Utamo dikatakan, saat ini saya sedang apa? Ya. Saat duduk, kemudian muncul trauma, disadari itu. Kenapa muncul trauma? Kemudian diarahkan dengan cinta kasih. Misalkan traumanya ada kebencian di masa lampau, disebutkan, semoga yang benci dengan saya berbahagia. Saya menerima dengan legowo hal-hal yang terjadi di masa lampau, yang saya ingat ataupun yang tidak saya ingat. Kemudian saya merilis atau melepaskan hal-hal yang tidak baik di masa lampau. Saya izinkan untuk memaafkan kejadian-kejadian di masa lampau. Begitu. Nah, dengan memiliki ucapan di dalam batin yang positif, ya, itu nanti juga akan dapat memengaruhi ingatan-ingatan yang kurang baik itu di saat ini dapat membantu untuk
mengkondisikan trauma ini menjadi pelan-pelan terkikis. Jadi disadari, diterima, yang Terima, ketiga adalah dilepaskan. Kuncinya ini, disadari, diterima terima, lepaskan. dengan cinta, ya, diterima dengan cinta kasih. Cinta kasih ini adalah hal yang sangat manjur jika ini dipraktikkan dalam kehidupan kita. Diterima dengan cinta kasih tanpa batas meta, kemudian dilepaskan. Itu bisa membantu. Kalau belum bisa, ke terapis. Karena itu perlu latihan, Wah, semuanya perlu latihan. Ya, maka bagus sekali saat ini seperti ini mengingatkan, harus diingatkan agar kita terlatih baik dalam tata susila. Ya, terima kasih. baik Sheila ini terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan dari Ramani Shelley. Saya bacakan ya. Namo Buddhaya, apakah seseorang yang baru meninggal masih bisa mendengar kata-kata kita? Sampai berapa hari atau berapa lama? Yang kedua, apakah mereka tidak segera pindah alam sesaat setelah hembusan nafas terakhir atau detak jantung yang terakhir? Terima kasih. Ini mengenai Iya, pindah alam ya. iya, terima kasih Ramani. Sayangnya saya bukan indigo ya. Jadi saya belum bisa untuk melihat mereka itu masih ada di rumah sekitar atau tidak begitu. Namun menurut ajaran Guru Agung Buddha, ya, ketika seseorang meninggal dunia, saat cita-citanya ini sudah berhenti begitu, saat nafas ini sudah berhenti, kesadaran ini langsung langsung terlahir pada apa namanya ya? Pada tempat yang sesuai dengan kamanya begitu. Nah, ini saya juga kemarin saat sharing di Body Kiri itu bagus sekali ya Bante menyampaikan bahwasanya meditasi yang 10 hari terkait dengan pancakanda begitu ya, pancakanda. Kita memiliki 5 kanda yang mana yang pertama ini adalah apa namanya jasmani, yang 4 ini adalah batin. Ya. Batin ini adalah ada wedana, sanya, sangkara, Angkara, winyana, begitu betul. ya. Rupa. Rupa ini adalah diri kita sendiri. Yang keempat adalah batin. Ketika batin ini masih melekat kepada objek, begitu, masih melekat kepada objek. Nah, disinilah dikatakan apa bahasanya ya? Energi dari batin yang melekat ini masih ada cahaya, masih ada cahaya. Cahaya yang nanti akan muncul di benda lain, ya. Baik itu bendanya lain itu di mana? Di 31 alam kehidupan. Di 31 alam kehidupan. Ketika keempat hal ini tidak lagi memiliki kemelekatan, begitu, tidak ada yang dilekati terhadap 4 hal ini, nah disitulah dikatakan yang namanya matiti. Matiti itu ya yang dikatakan sudah tidak terlahir kembali begitu. Karena kan kita lahir dari cahaya begitu ya, dikatakan lahir dari cahaya, kemudian apa namanya? Karena keserakahan, kegelapan dan kebodohan batin memakan sari-sari begitu ya dikatakan. Nah, nah begitu. Jadi ketika seseorang meninggal dikatakan ini sudah apa? Mencari kehidupan yang baru. Yang barunya ini di mana? Di 31 alam kehidupan. Kalau ini masih ada kemelekatan yang dilekati. Ada cahayanya begitu. Cahaya itu kemelekatan yang dilekati. Kalau misalkan memang ada orang yang mengatakan, oh saat ini ada orang yang meninggal, kemudian ada yang disurupi, katanya masih di sini, ya berarti itu masih terlahir di lingkaran rumah itu
yang dikatakan kalau misalkan masih berada di lingkaran rumah tersebut, ya dikatakan kan ada 31 alam kehidupan ini singkatnya, 26 alam surga, 1 alam manusia, dan 4 alam apaya. Nah, di 4 alam apaya ini, baik itu asura, baik itu peta, Peta, baik itu apa namanya, binatang. binatang. Nah, ini pun juga bisa terjadi begitu. Karena apa? Karena masih ada kemelekatan di sini. Wah, saya ini atas Silani, di rumah saya ada orang yang seolah-olah kok seperti tetangga saya, tapi kok ternyata bukan, tapi kok ternyata itu makhluk halus begitu. Namun kok nampaknya bukan jelek, tapi cantik. Nah, dewa pun kalau masih di Catu Maharajika, ya, dikatakan juga masih berada di lingkungan manusia, begitu. Jadi, apakah seseorang yang baru meninggal itu masih ada di sekitar rumah kita? Bahkan kemudian orang daerah Jawa ya, ada 7 hari, 9 hari, dan lain sebagainya. Ya itu memang bagus juga. Karena memang Guru Agung Buddha pun juga menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin membantu mereka yang sudah meninggal, yang perlu dilakukan adalah melakukan kebajikan atas nama mendiang. Nah, maka itu pun juga menjadi budaya di Jawa, di tempat saya di Blitar itu juga begitu. Ada 3 hari, 7 hari, 9 hari. Itu bagus juga untuk melakukan pati dana kepada para leluhur. Kalaupun masih ada di situ dan masih bisa menikmati, yaitu bagus. Kalaupun memang sudah berada di tempat lain, ya itu pun juga bagus juga, begitu kurang lebihnya, ya, Ramani. Jadi ketika sudah meninggal, ada sanak keluarga yang sudah meninggal, ada kemungkinan yang sudah meninggal itu masih ada kemelekatan. Jadi masih bisa saja terlahir di lingkup kita tinggal, baik itu nampak ataupun yang tidak nampak. Karena binatang pun kan juga ada yang hidupnya berapa hari begitu ya. Kemudian alam yang tidak nampak pun juga bisa berapa hari. Begitu kurang lebihnya, Ramani. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Sila. Eh, dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari ruang Zoom ini, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas Silani Damanandini atas anusasana dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Anusasana yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saudara kita yang sakit. Semoga beroleh semangat, bisa cepat sembuh. Selanjutnya, kami akan mendengarkan pesan singkat yang akan disampaikan oleh Suhu Kasin. Silakan, Suhu. Ya, terima kasih Upacarika, Ibu Ermin Teja, yang saya hormati, atas Silani Damanandini, yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara, sahabat kita, dimanapun berada saat ini, baik yang secara fisiknya ada gangguan kurang kesehatan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini kita bersama-sama Silacarini ini untuk suatu tuntunan kebaikan yang diajarkan oleh guru kita Sang Buddha. Maka bagi saudara, sahabat kita yang secara fisiknya kurang sehat, tentu secara dibacakan rangkaian yang parita dan ketekatan yang bahagia ini, supaya dapat suatu dokter atau obat yang tepat. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang masih akan datang, yang di alam apapun, kita tidak usah mikir. Sekarang saat ini kita berbuat kebaikan,
itulah adalah ajaran mulia dari guru besar kita. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu atas pesan yang sangat singkat dan mantap. Berikutnya, setelah kita melakukan banyak kebajikan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melimpahkan jasa yang akan dipimpin oleh Yang Terluhur Atasilani Dhammanandini. Bila persilakan memimpin pelimpahan jasa. Baik, setelah kita melakukan kebajikan, mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Punya sida nikatasa ya nanya nikata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye pia gunawanta ca mai hang mata pita dayo diatha me ca pia diatha wa anye macha tawerino satta tirthanti lokasmin te bhumma jatuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patitaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dirna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahuntu awera sukhajiwino khema padanca papontu te sa sijatang subha Sadu, sadhu sadu, sadu. Baiklah, mungkin ini Romo Edi mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan. Persilakan Romo. Ya, baik, terima kasih Pak Carika Hermin. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 23 September, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Indah Gunotera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, seperti biasa bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili atau ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungin kembali supaya nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, acara pembacaan parita malam hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya anumodana kepada Atasilani Dhammanandini atas kesempatan malam hari ini.
Semoga anusasana yang disampaikan bermanfaat dan membawa berkah kesembuhan untuk kami semua. Terakhir, terima kasih sekali lagi Sila atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Namo Dana. Namo Dana, Sila. Ya, Sampai ketemu baik, kembali. sama-sama. Namo Terima kasih Dana. Ketemu semua. lagi. Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga sehat Namo semua. Dana Sila. Oh, ya, baik-baik. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Ya, Ya, Namo saya Dana. izin Sila, meninggalkan Sila juga ruangan deh. sehat. Ayo. Ya, terima kasih. Satu, Selamat Baik. malam. sehat Malam, semuanya. Satu, Ya. Silakan ditutup, Lili. Terima kasih Romo Edi. Terima kasih Suhu, buat Carika Hermin, Stila juga yang mungkin sudah off ya. Tidak panjang kata, ketemu minggu depan. Mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1.